Salam saudara mahasiswa, kita ketemu lagi dalam kuliah Sejarah Gereja Asia dan Indonesia ya. Pada kali ini kita akan membahas satu topik yaitu sikap mental bangsa Indonesia dan etos kerja kaitannya dengan Calvinisme. Tapi ini kita kaji dari kajian Sejarah Gereja Asia dan Indonesia ya, Bapak Saudara ya. Oleh saya Tri Widiarto, pengajar Sejarah Gereja Universitas Kristen Satawacana Salatiga. Baik saudara, untuk membahas ini saya akan menggunakan dua sumber buku utama. Yang pertama adalah buku Psikologi Lintas Budaya Indonesia, e-book. Ini saya tulis Tri Widiarto, ya, Widyasari Press Salatiga tahun 2018. Yang kedua, buku Pengantar Sejarah Gereja Umum, e-book juga. Satu sendiri Tri Widiarto, Widyasari Press Salatiga tahun 2020. Baik saudara, dari dua buku ini nanti akan kita bahas tentang bagaimana sikap mental bangsa Indonesia dan etos kerja itu ya, kaitannya dengan Calvinisme. Oke saudara, kita akan mulai. Ya. Ya, baik Bapak Ibu ya, saudara. Apa itu sikap mental bangsa? Nah, di sini akan ada tiga pengertian ya. Sikap mental bangsa adalah suatu konsepsi perilaku yang muncul dari jiwa seseorang atau bangsa sebagai reaksi dari situasi yang mempengaruhinya. Jadi misalkan ada tantangan, bagaimana reaksinya? Menyerah, bertahan, atau melawan. Nah, itu adalah suatu sikap mental. Yang kedua, independensi sikap seseorang atau bangsa dalam merespon permasalahan yang timbul. Ya, bagaimana kemandirian? Kemandirian suatu bangsa, seseorang, merespon masalah yang timbul. Dia mandiri, berani, atau dia mundur, atau apa, ya itu ada suatu sikap bangsa, sikap mental, suatu seseorang, atau dalam hal ini bisa masyarakat atau bangsa. Ya. Yang ketiga, perilaku seorang atau bangsa ya yang relatif sudah terbentuk lama dan membudaya dalam masyarakat. Nah, biasanya sikap mental itu sudah terbentuk di masyarakat, sudah lama terbentuk, sehingga untuk merubahnya perlu waktu yang cukup, saudara. Oke ya, kita teruskan lagi. Nah, apa latar belakang terbentuknya sikap mental bangsa Indonesia tadi? Baik, saudara. Yang pertama, karena di sini ada dikatakan mentalitas petani atau determinisme geografis. Jadi kita tahu bersama bahwa Indonesia ini kan sebagian besar adalah agraris ya, sehingga sebagian besar juga masyarakatnya ini adalah petani. Nah, kita tahu bersama yang pertama, kehidupan para petani itu relatif tenang, saudara, aman dan damai dengan situasi alam yang sangat sejuk. Sehingga ini berpengaruh, sifat alamnya tenang, damai, masyarakatnya juga tenang. Ini membuat sikap mental bangsa kita tenang, lebih ke menikmati kehidupan. Akibatnya memang kurang kerja keras. Yang kedua tadi ya, situasi tersebut kurang menantang bagi petani untuk kerja keras. Karena memang situasinya sudah menjanjikan, tanahnya subur dan sebagainya. Nggak kerja keras pun alam sudah menyediakan segalanya. Itu saudara ya. Nah, yang kedua adalah kehidupan religius. Kehidupan religius. Apa maksudnya? Baik, yaitu animisme dan dinamisme ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, Kristen, Islam, dan seterusnya. Ya, nah, dalam kehidupan religius animisme dinamisme ini dikenal tentang konsep makro dan mikrokosmos. Makro itu alam semesta, mikro adalah hati manusia. Alam, hati itu harus seimbang, harus selaras. Sehingga manusia Indonesia, manusia Jawa yang saya tahu lebih paham ya, itu lebih menghormati alam, lebih cinta alam. Jarang yang merusak alam itu. Ya. Nah,
Kemudian konsep tadi selaras dengan alam. Sisi positifnya apa? Manusia Indonesia ini sangat melestarikan lingkungan alam, sangat mencintai alam. Berbeda dengan orang Barat ya, yang memang explore sifatnya itu, explore terhadap alam sehingga ya akibatnya merusak alam. Itu harus dipahami bersama. Karena perbedaan tentang manusia Barat dan Timur dari jiwanya sudah berbeda, ya sehingga perusahaan-perusahaan alam hutan juga dari sebagian besar dari orang Barat karena memang orang Barat yang jiwanya eksplor. Kalau toh di Indonesia mempengaruhi orang Indonesia ya itu karena faktor politik, ekonomi dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya orang Timur, dunia Timur ini lebih melestarikan alam. Yang kedua, sisi negatifnya apa? Manusia Indonesia kurang reaktif terhadap tantangan alam karena tadi seperti itu anunya itu apa situasinya ya. Baik, sudah kita teruskan lagi. Nah, bagaimana sikap mental bangsa Indonesia? Nah, sikap mental ini bisa saya lihat dari pendapatnya Pak Kuncharaningrat, saudara. Ya, ini ahli antropologi yang luar biasa ya. Ini saya gabung dengan kajian pendapat lain. Yang pertama, sikap mental bangsa Indonesia adalah merendahkan mutu. Maaf, ini bukan pendapat saya, pendapat Pak Kuncharaningrat. Sifat ini muncul karena alam sangat subur. Bekerja dengan tidak keras pun, hasilnya akan baik. Karena apa? Sudah subur alamnya. Ini pendapat dari saya gabung dengan Pak N. Daljuni, geograf terkenal dari UKSW. Berbeda dengan Jepang menurut Pak Daljuni ini. Jepang tanahnya nggak subur, kerja keras baru bisa berhasil dengan baik. Indonesia tanahnya subur, ya akhirnya kerja seadanya sudah cukup. Nah ini berakibat ke merendahkan mutu dalam pekerjaan. Ya bukan salah siapa, alam menyediakan seperti itu. Sehingga kita menghadapi mental seperti itu, saudara. Yang kedua, suka menerobos. Sifat ini muncul karena ada mitos pribumi malas. Pendapatnya Pak S.H. Alatas. Mitos pribumi malas, bukunya Pak S.H. Alatas. Ini dikatakan bahwa memang ada mitos bahwa pribumi Indonesia itu malas. Ini penelitian dari Pak S.H. Alatas ya, bukan pendapat saya. Yang ketiga, kurang percaya diri. Sifat ini muncul karena memang bangsa Indonesia sudah sekian lama dijajah bangsa asing, bangsa Belanda, Jepang dan sebagainya. Ya, nah pendapat ini dari sejarawan Indonesia dari UKSW, Bapak Joel Sakarias ya. Penjajahan yang sangat lama ini membuat bangsa Indonesia itu minder, rendah diri, ya sehingga kurang percaya diri dalam merespon kehidupan. Dan yang seterusnya kurang disiplin. Sifat ini muncul karena sifat ras Melayu yang memang kurang disiplin. Pendapat dari Muhammad Hanafi, ahli budaya dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, yang terakhir, kurang tanggung jawab. Sifat gotong royong yang menonjol orang Timur, termasuk Indonesia, komunal, ini membuat tanggung jawabnya kurang kuat. Contoh, membangun suatu jembatan di kampung, dikerjakan secara bersama-sama. 1 bulan ambrol jembatannya. Siapa bertanggung jawab? Nggak ada. Karena semua kampung yang membuat, masyarakat semua. Sehingga di sini nampak bahwa tanggung jawab individu kurang ada di masyarakat Timur, masyarakat Indonesia. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita akan teruskan lagi. Yang Pak Mohtar Lubis ini, dia menjelaskan ada beberapa sikap bangsa Indonesia. Yang pertama adalah hipokrit atau munafik. Hanya mementingkan simbol-simbol, baik simbol agama, simbol budaya, tanpa mengutamakan kualitas kehidupan sejati. Ini pendapat dari Pak Mohtar Lubis, cukup keras ini. Ya, hipokrit, sifat dari manusia Indonesia. Yang kedua, tidak tanggung jawab seperti tadi. Koruptor sampai membusuk di penjara pun mengatakan tidak bersalah. Ini sebagai contoh. Ya, yang ketiga, sikap feodal, suatu sisi baik dalam membentuk kebudayaan sopan santun, hormat, menghormati orang tua, ya. Tapi satu sisi membuat manusia itu pura-pura yes man
dan kurang menghargai prestasi, karena memang ya ini satu sisi yang negatif dari feudalisme. Tapi sisi positifnya ya terbentuklah suatu budaya yang sopan santun, menghormati orang tua dan sebagainya. Tahayul akibat animisme dan dinamisme. Ya, kalau di Indonesia ada gerhana bulan, itu dianggap suatu kejadian tahayul, ya, bahwa bulan dimakan oleh suatu raksasa buto, ya, lalu harus dengan upacara-upacara adat. Tapi orang Barat yang bersifat eksplor, ya, justru gerhana bulannya diteliti secara ilmiah. Ini perbedaan, saudara. Ya, tapi kita memiliki jiwa artistik dan seni yang luar biasa, sangat positif, menghasilkan karya seni yang monumental, ya, termasuk Candi Borobudur, Masjid Demak dan sebagainya. Itu contoh konkret nilai artistik dan seni yang luar biasa di Indonesia, ya. Baik, yang terakhir, Boros. Kita lihat bersama budaya Jawa, budaya Batak, Toraja, Sumba, dan lain-lain. Hampir seluruh budaya di Indonesia ini termasuk upacara-upacara adat yang sangat memboroskan. Ya, sehingga ini menjadi ciri khas dari budaya-budaya Indonesia yang perlu kita perhatikan. Ya, bagaimana nanti dengan Calvinisme? Kita akan lihat, saudara-saudara semua, ya. Baik, kemudian kita teruskan. Bagaimana cara mengatasinya? Mentalitas yang kurang baik tadi, ya, kurang baik tadi mentalitasnya. Ada 3 ditawarkan di sini. Yang pertama dengan pendidikan. Filsafat pendidikan yang mengajarkan kerja keras. Itu perlu kita tanam kepada anak didik kita, pada setiap orang Indonesia untuk menghormati, menghargai kerja keras. Yang kedua dengan agama. Agama kita anjurkan, ya, dalam hal ini karena saya mengajar sejarah gereja atau adalah Calvinisme. Calvinisme nanti kita bahas secara lebih lanjut, ya. Itu mengatakan bahwa kerja adalah ibadah, kerja adalah suci. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana itu. Ini budaya, transformasi budaya antar etnis di Indonesia yang memiliki kelebihan. Tentu budaya tadi selain memiliki hal yang negatif, tapi banyak positif. Nah, kita transformasikan, kita transmisikan, ya, kita saling kerjasama dengan budaya antar etnis di Indonesia atau cross fertilization, sehingga saling belajar dari budaya lain. Saya itu, saudara, yang perlu kita bahas, ya. Baik, nah kita akan masuk ke sini. Tadi sudah kita bahas tentang ciri-ciri mentalitas bangsa Indonesia. Nah, saudara, kita masuk ke sejarah gereja, bagaimana aplikasinya. Jadi kita belajar sejarah gereja tidak hanya belajar tekstual Alkitab, tapi juga kontekstual. Bagaimana menerapkan budaya Calvinis, ya, menerapkan sejarah gereja, ajaran Kristen ke dalam kehidupan di Indonesia, khususnya menghadapi tentang mentalitas tadi, bersama-sama dengan agama lain. Ya, nah ini adalah contoh tekstual, bukan hanya, contoh kontekstual, bukan hanya tekstual, juga dengan hermeneutik, secara ilmiah, bahkan dengan teologi sastra, dengan cara-cara nilai-nilai yang perlu kita ambil dari sejarah gereja itu. Baik, saudara, kita lihat Calvinisme. Ya, Calvinisme ini adalah ajaran dari Calvin, salah satu tokoh reformator gereja, Johannes Calvin. Ya, dia mengajarkan intinya saja, inti konsep penyucian kerja. Kerja adalah ibadah. Calvin membuat suatu analisis seperti ini. Orang Kristen sudah diselamatkan secara cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Ya, nah, apa tugas orang Kristen terhadap pengorbanan tadi? Apa responnya? Responnya bagi Calvin adalah kita bekerja keras untuk cinta kasih sesama. Kita bekerja keras untuk membantu sesama. Dengan kerja keras, belajar keras, kita sukses. Nah, kesuksesan itu untuk diabdikan kepada sesama manusia. Nah, itu adalah konsep dari Calvinis secara singkat saja. Jadi bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah respon ucapan terima kasih terhadap pengorbanan Kristus. Nah, saudara, akibat kerja keras, muncullah ilmu pengetahuan. Pasti. Akibat kita kerja keras, belajar keras,
timbul ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini bisa bercabang dua minimal. Pertama ada perdagangan. Nah, ilmu yang kuat ditopang dengan ekonomi. Pasti itu. Timbul perdagangan. Tapi juga timbul kebudayaan. Ya, dari sisi humanistisnya. Nah, kemudian kedua tadi, perdagangan dan kebudayaan tadi berakumulasi modal kerja atau juga dan peradaban. Kemudian sudah meningkat menjadi peradaban. Ya, jadi akumulasi modal dan peradaban itu suatu konsekuensi logis dari ilmu pengetahuan berkembang, saudara. Ya, nah kemudian dari akumulasi modal dan peradaban tadi timbullah usaha untuk pemasaran, mencari bahan-bahan mentah. Ya, tapi itu dalam konsep Calvinis, kerja keras untuk kemaslahatan manusia. Nah, sampai ke Indonesia, orang-orang Barat tadi, ya, sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia mencari bahan mentah tadi ada dua, terpisah dua, saudara. Yang satu sending, tetap pada Calvinisme, tapi yang satu imperialisme, masuk dalam penjajahan. Nah, sebenarnya dua itu berbeda ya, antara sending dan penjajahan berbeda. Karena sending itu lebih bergerak pada tiga bidang ya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial di dalam agama Kristen. Tapi imperialisme jelas mengeduk, menguras kekayaan alam dan kekayaan yang ada di Indonesia. Dua itu bertentangan, saudara. Bahkan ada kalanya sending ini ditumpas oleh imperialisme. Banyak contoh di situ. Nah, dua hal ini ada di Indonesia karena apa? Karena persepsi yang salah tentang Calvinisme oleh penjajah. Harusnya mencerdaskan bangsa Indonesia. Tapi karena banyak dipengaruhi oleh imperialisme, semangat menjajah, timbullah penjajahan. Tapi yang satu tetap pada misi sending. Kan ada tiga semboyan ya, goal, glory, gospel. Goal mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, itu imperialisme. Yang gospel, penginjilan dengan tiga bidang, pendidikan, kesehatan, dan sosial, ini dimiliki oleh sending. Ya, itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, baik, sekarang kita lihat ini. Ini tokoh Calvin. Johannes Calvin 1509 1564. Reformasi gereja dan perkembangan teknologi. Saya katakan tadi. Nah, teorinya Calvin ini direspon oleh Max Weber. Ya, 1864 1920 ya, tentang etos kerja tadi dikaitkan dengan ekonomi. Ini etos kerja dikaitkan dengan kemanusiaan. Oke ya, kita teruskan lagi ya. Nah, jadilah ini hubungan antara reformasi gereja dan perkembangan teknologi. Ini saya ulangi lagi seperti tadi supaya lebih jelas ya. Inti utama ajaran Calvin adalah penyucian kerja, kerja dari ibadah. Ya, keselamatan yang diberikan oleh Kristus adalah anugerah. Ucapan terima kasih manusia harus dengan kerja keras dan belajar keras. Akibat kerja keras, timbul kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan penguasaan industri dan perlu daerah pasaran ya. Tapi itu harus disertai dengan cinta kasih. Cinta kasih dengan sesama. Sending tadi. Sebagai contoh ya, saya tinggal di Salatiga ya, ini banyak sekali peninggalan sending, baik itu peninggalan bangunan ya, ada sekolah, ada rumah sakit, ada gereja, itu semua waktu penjajahan Belanda digunakan untuk kemaslahatan manusia. Sebagai contoh, ada yaitu Pantai Asuhan Salib Putih di Salatiga. Itu sudah lama ada pada masa penjajahan Belanda ya, itu didirikan untuk membantu para masyarakat sekitar untuk bisa bekerja di situ, memelihara ternak, minum susu karena kekurangan gizi waktu itu penjajahan ya. Ini menjadi hal yang luar biasa. Ada sekolahnya juga, diajarkan sekolah, ya. Itu semua adalah harus sesuai dengan kasih. Itu adalah anjuran dari Johannes Calvin yang menjadi ciri tadi, saudara. Nah, saudara kita tahu bersama tadi, Indonesia tadi kan sifat mentalitas seperti itu, kurang bekerja keras, kurang
kurang mengutamakan mutu dan seterusnya tadi, ya. Nah, dengan Calvin, yaitu kerja adalah ibadah, kerja keras adalah ibadah, maka ini bisa merombak, bisa memberikan sumbangan bagi masyarakat Indonesia. Studi kasus ada di Salatiga, saudara. Nah, pada waktu itu di Salatiga ini banyak sekali peninggalan sending. Tentu tidak hanya peninggalan fisik, tapi juga peninggalan jiwa-jiwa para Calvinis yang ada di Indonesia, itu memberikan contoh bagaimana cara bekerja keras, cara belajar keras, lalu mendidik orang-orang Salatiga untuk bekerja keras, lalu muncullah ya tokoh-tokoh penerus Calvin, sehingga berdiri suatu universitas di Salatiga, Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Itu contoh dari Calvinis, kerja keras. Berdiri juga sekolah-sekolah Kristen di Salatiga. Itu contoh dari Calvinis. Ya, bisa memberikan contoh bahwa manusia harus kerja keras untuk bisa berprestasi. Tapi kerja keras itu harus diaplikasikan terhadap kehidupan sesama manusia, bukan untuk menjajah. Sangat salah. Penjajahan tidak mencerminkan Calvinistis. Penjajahan jauh dari Calvinisme. Karena Calvinisme kerja keras berhasil untuk kemaslahatan manusia. Ya, bukan untuk menjajah. Jadi saya katakan sekali lagi, penjajahan itu tidak sejiwa dengan Calvinis. Meskipun dia berasal dari Belanda, dari Eropa, ya, tapi tidak sejiwa dengan Calvinis. Tapi para sendinger, ya, para penginjil yang datang ke Indonesia, mendirikan gereja, mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, itu adalah sending yang mewarisi jiwa Calvinis. Saya sebutkan di sini ada rumah sakit William Booth di Semarang, ya, Katolik Kristen saya anggap sama, ya. Kemudian juga ada Yayasan Salib Putih di Salatiga. Itu semua adalah contoh-contoh bagaimana pelayanan sending. Bahkan saudara, di kota-kota di Jawa dan luar Jawa itu pasti ada sekolah Kristen, ada rumah sakit Kristen pada waktu itu. Ini mencerdaskan bangsa karena dilatih untuk bekerja keras. Nah, saudara, bisa dihubungkan ya, apa hubungan antara Calvinisme dengan sikap mentalitas bangsa Indonesia tadi. Saudara bisa belajar lagi dengan banyak buku yang saya tulis tadi untuk dibaca dengan baik, saudara. Ya, baik, saudara. Nah, ini ada satu pertanyaan. Jelaskan kajian sejarah gereja ini, sejarah gereja Asia dan Indonesia, ya. Calvinisme itu bisa nggak mengatasi mentalitas dan etos kerja? Melihat sejarahnya, melihat sejarah sending tadi, sejarah gereja di Indonesia tadi. Nah, saudara, ya, ini menjadi tugas saudara untuk didiskusikan, dibuat PPT, cukup PPT saja, lalu dipresentasikan, supaya saudara bisa memahami dengan baik apa hubungan Calvinisme dengan mentalitas bangsa. Ya, jadi kita belajar sejarah gereja tidak secara tekstual, tapi harus komprehensif atau multidimensional approach, ya, tekstual, kontekstual, hermeneutik maupun teologi sastra. Oke, saudara, sekian dari saya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.